Sebenarnya orang ternak kambing itu yang paling harus diperhatikan apa, Mas Yasir? Ya, kalau orang ternak kambing itu yang diperhatiin kita terutama itu ya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini saya akan menemui seorang owner. Beliau ini sudah cukup berpengalaman di bidang peternakan, terutama sistem breeding. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar peternakan yang beliau tekuni ini, teman-teman. Selamat sore, Mas Yasir. Ya, selamat sore, Mas. Apa kabar? Iya, baik, Mas. Ini ngomong-ngomong sekarang di kandang materinya ada berapa ekor ini, Mas? 20-an lebih, Mas. 20 lebih 20 ya. ekor lah. Mas, sudah berapa lama sih ternak kambing, Mas? Kalau ternak kambing ya untuk menekunin kambing hari ini saya udah mungkin ada 10 tahunan ada, Mas. 10 tahun ya. Iya. Ini breeding. Kenapa Mas Yasir memilih breeding seperti ini, Mas? Karena saya senang breeding itu karena kan ya kambing gimana ya, ya hobi aja, Mas, ya, sama kita ambil keturunan aja, peranaan Gitu. aja. Iya. Mas Yasir sebelumnya pernah nggak merambah di fattening? Dulu ke fattening sudah pernah, Mas, ngalamin pernah karena berhubung fattening ini sekarang kan susah ya, Mas, bahannya juga. Oh, bahannya. Ya. Jadi permasalahan bahan akhirnya memilih breeding. Sekarang milih breeding. Kalau dihitung-hitung sama aja, Mas, keuntungannya kadang lebih gimana ya, lebih dapat keuntungan besar yang ini ya. Untuk sekarang breeding, Mas. Breeding ya? Iya. Lebih untuk breeding menurut Mas Yasir Iya, ya? keuntungan kebanyakan keuntungan masih dapat ke breeding saya, Mas, larinya. Gitu. Iya. Jadi alasan pindah dari fattening ke breeding ini soal pembibitan ketika fattening. Iya, karena kalau pembibitan itu kan cari bibitannya tiap tahun kayaknya mahal terus, Mas. Naik Iya, terus, Mas, ya? naik terus ya. Terus sedangkan kalau fattening ini itu kan rata-rata kita ambil harga maksimal di bawah harga 15. Bahannya, harganya. Kalau udah naik ke di atas 15 kayaknya udah Berat untuk berat keuntungan ya, Mas, ya? Keuntungannya berat gitu, Mas. Kalau melihat cara perawatan antara breeding dan fattening, ini sebenarnya simpel mana? Ya dua-duanya simpel aja sih ya, Mas, ya, karena ya kita nggak ada pakan yang tambahan khusus ya, cuma hijauan. Kalau ya bedanya ada sedikit, kalau kita repotnya kalau punya anak itu kadang ada yang babon, istilahnya beranak 3 itu kan kita harus bantu susu lagi, Susu tambahan. Nah, Berarti kalau seperti itu sebenarnya agak ribet breeding daripada fattening, Mas ya? iya, ya dari breeding lah, sedikit lah, Mas, ya. Ya kalau dibikin seneng ya enggak lah. Gitu ya? Happy Seneng dulu aja. yang penting, Ya, Mas, yang ya? penting seneng dulu kita, Mas. Pakan apa selalu daun singkong apa ada jenis lainnya, Mas? Saya kalau sekarang ada ya pokoknya ada yang lain juga, Mas, campur aja. Ada ya? Ada ya daun apa aja saya. Oh Suket, gitu. ada Jadi kalau rumput. jenis dari fermentasi Enggak saya. berarti hijauan bisa berupa ramban atau rumput juga. Rumput juga. Oh gitu. Mas, masalah daun singkong ini kan saya lihat ini yang warna hijau ini jenis daun singkong makan apa bukan sih, Mas, seperti Iya, ini? sejenis daun singkong makan ya, Mas, ya. Itu namanya daun singkong bayeman. Daun singkong Iya, bayeman. bayam. Ya, karena dia sejenis kayak daun singkong Medan Daun kalau singkong dibilang. Medan, Ya. ya. Kan macam-macam kan daun singkong. Ah. Yang hijau kayak gini ada kelepahnya, ada tangkainya kuningnya kayak gini, agak semu-semu kuning kayak gini, ini bayeman. Oh gitu. Iya. Kalau untuk doyannya jenis daun singkong yang mana? Medan apa yang tangkai merah itu, Mas? Kalau kambing saya kayaknya kebanyakan kebayeman ya, Mas, yang seneng. Oh malahan ya? Ya, rata-rata karena empuk paling tangkainya, batangnya ini empuk, Mas. Batangnya itu nggak keras, kalau Gitu. merah kan keras. Oh beda itu soal batangnya, Mas. Ya, ini lebih lunak, Mas. Kan nggak, dia ibaratnya nggak keras dia batangnya kan. Jadi makanya sekali makan sama
batang-batangnya kayak gini. Gitu. Iya. Kalau untuk tingkat resiko kembung pakan daun singkong, jenis yang merah sama yang medan ini resikonya besar mana, Mas? Kayaknya nggak ada risikonya ya Mas ya, karena kalau yang risiko tuh biasanya kebanyakan kambing yang mungkin makannya yang pagi-pagi kurang ya mungkin ya, dia siang nggak kasih makan terus sore dikasih makan postur yang banyak terus bekas kena hujan lah Oh gitu, ada airnya itu ya? Ada air hujan itu bisa ngakibatin kembung gitu. Berarti Mas ya, soal kembung itu sebenarnya nggak bisa dipastikan karena daun singkongnya ya? Iya. Karena sering kelaparan itu, Mas ya? Iya, karena kadang kambing itu pagi-pagi itu makannya kan kadang siang lupa nggak dikasih makan, pagi makannya masih kurang, mungkin dia kurang makan, terus sore-sore kasih makan daun singkong yang baru, terus kadang kena air hujan itu Oh gitu. bisa aja bisa ngabarin kembung. Terus ada juga emang sih Mas daun singkong yang bikin kembung ada, itu namanya daun singkong basirau. Oh basirau itu rawan Mas ya? Rawan karena kalau hampir mirip, cuma warna tangkainya lebih kehijauan Mas, lebih tua ya, kebiruan gitu. Segitu itu makanya daun kalau basirau saya nggak kasih makan Mas, harus saya. Jadi masih milih-milih juga ya? Masih pilih-pilih saya. Untuk meminimalisir terjadinya kembung karena daun singkong itu tadi. Daun singkong, iya. Jadi di sini yang paling dihindari basirau. Basirau, sama daun karet, singkong karet itu kan. Singkong karet nggak berani juga Mas? Nggak berani Mas, karena belum pernah ya Mas ya, karena belum pernah sih ya. Kalau mungkin udah pernah, mungkin saya berani Mas. Karena gitu. Belum berani karena belum pernah. Jadi pilih jalur aman aja. Jalur aman aja. Kan lumayan kalau sampai kenapa-napa rugi. Tapi selama ini Mas Yasir sendiri 10 tahun ini pernah nggak sih ngalamin kambing kembung? Wah sering Mas. Itu kalau dari Mas Yasir yang menyebabkan kembung di kandang ini lebih ke daun singkong apa cuaca? Cuaca iya Mas. Cuaca. Jadi ketika itu kan musim hujan, daun singkong baru istilahnya kita baru ambil dari ladang, basah kan kadang dikasihin tuh bisa jadi ada yang tawar, ada yang enggak. Biasanya ada yang kembung. Oh gitu. Berarti cuaca pengaruh juga Mas ya? Pengaruh cuaca Mas. Pengaruh kalau mungkin musim panas kayak gini mungkin aman-aman aja ya Mas ya. Gitu, iya. Beda kalau musim kena daun singkong kena hujan, terus dia cuaca. Itu bisa jadi mungkin di antara kambing mungkin ada yang nggak tawar pasti kembung. Jadi ketahanan tubuh kambing ini nggak sama lah. Nggak sama. Ada yang tahan ketika dikasih daun singkong basah, ada yang enggak juga. Ada yang enggak. Gitu. Ya mungkin karena faktor kondisinya kurang fit apa gimana kambingnya. Iya. Nah, ketika kambing kembung sendiri, Mas Yasir biasanya pertolongannya seperti apa? Saya kalau kambing itu kadang biasanya penanganan pertama kita kasih, kadang ya saya suntik, kadang saya kasih minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Sama minyak sayur. Kalau yang minyak kayu putih ini gimana caranya? Pertama saya kasih ini Mas, minyak sayur kita minumin ya. Karena kan biasanya kalau kembung itu di dalam perut itu kan perutnya dia itu pencernaan dia berbusa biasanya, bergelembung kan, mengakibatkan udara kan. Nah kita penanganannya kasih minyak sayur. Kita kasih minumin, disepetin aja, 3 suntikan yang nggak ada jarumnya itu. Nanti kita kasih minyak kayu putih perutnya, dioles-oleskan gitu. Dioles-olesin perutnya sama di pantatnya. Pantatnya ini mengenai duburnya apa seputaran dubur aja? Ya ya itunya Mas, barangnya itu. Duburnya itu. Kita olesin di situ biar anget gitu kan. Kita kalau bisa kan dioles-olesin gitu. Nah, nanti kalau mau disuntik itu tingkatnya kalau kita biasanya kalau yang belum parah,
Kalau belum parah kita kasih minyak, kasih tambahin tolak angin kadang. Tolak angin. Gitu. Kalau udah terlalu parah kita main suntik tapi dosisnya nggak begitu besar. Oh, artinya justru suntik ini ketika kambing mendemnya sudah parah. Iya, kalau saya kayak gitu. Oh, gitu. Karena kalau herbal aja kalau kita nggak parah gitu kan kasih minyak tolak angin kan mungkin cukup penanganan kayak gitu insya Allah sembuh. Sembuh ya. Ya beda penanganan sih kalau saya penanganannya yang sudah kembung kayak gitu. Alhamdulillah terhindar lah kalau angka kematian punya saya. Gitu. Terus ngomong-ngomong Mas, selama 10 tahun ini pernah nggak mengalami kambing mati? Ya pernah sih Mas, setiap orang pelihara itu pasti ada ya Mas. Kalau mati itu biasanya bukan karena mendem atau kena apa. Biasanya kebanyakan yang angka kematian punya saya baru kecil Mas, masih kecil. Prematur apa gimana itu? Lahir mungkin ada yang prematur, ada yang apa namanya step Mas. Oh step, iya. Itu kalau step umuran berapa sih Mas? Biasanya terserang step nih? Sampainya kalau umuran step tuh rawan sekitar umur 10 harian Mas. 10 hari ya? Kebanyakan. Kalau misalkan udah lebih 1 bulan itu apa bisa dikatakan sudah lolos seleksi alam? Artinya bisa hidup Mas? Belum Mas, belum. Biasanya umur berapa itu? Itu kalau seleksi alam itu ibaratnya masih kecil itu udah mau jalan 2 bulanan Mas. Oh jalan 2 bulan ya? Karena kalau step itu kan mengakibatkan karena kalau masih kecil itu kan dia masih ada pusar ya Mas, lepas pusar gitu kan. Itu mulai beradaptasi sama ibaratnya dia kan pusar itu buat apa ya, buat inian dia apa namanya lah kalau bahasanya orang Jawa ya. Ya intinya budaya tubuh dia dulu kan. Gitu. Kalau setelah lepas pusar dia baru ngadepin adaptasi suhu yang sebenarnya Mas. Apa pupak pusar apa ya Mas? Pupak pusar. Oh gitu. Itu pas setelah pupak pusar itu rawan-rawannya Mas. Malahan ya? Iya, di situ rawan-rawannya ngakibatin apa nama biasanya stroke itu di usia rawan-rawannya segitu Mas. Nah Mas Yasir, kenapa lebih memilih ternak kambing daripada ternak yang lainnya Mas Yasir? Ya karena kalau kambing itu kan gimana Mas, kayaknya hasil menjanjikan sih Mas ya. Gitu ya? Karena kalau dihitung-hitung ya kalau kambing harga sekarang kan cukup lumayan Mas sekarang kan, nggak kayak dulu. Ya istilahnya kita butuh uang seberapa kita tinggal bawa ke Belante aja. Atau ke pasar ya? Ke pasar, pulang langsung bawa uang. Iya. Kayak gitu. Kena dadaan lah ya? Iya, butuh mendadak buat persediaan di rumah, kebutuhan di rumah kalau anak sekolah apa-apa kan kayak gitu Mas. Makanya breeding kayaknya pilihan tepat ya Mas ya? Ya kalau breeding pilihan tepat bagi saya sendiri, pilihan tepat karena dari dulu saya emang menekunin di breeding itu yang kayaknya mungkin cocoknya di situ. Setelah awalnya pernah mencoba fattening juga. Pernah. Nah ngomong-ngomong selama ini sudah dapat hasil apa aja Mas Yasir? Ya alhamdulillah kalau penghasilan kambing itu dapat lumayan apa aja sih ya Mas ya. Dari bikin kandang seperti ini, dulunya seperti yang sebelah kan. Awalnya seperti ini juga? Ya aslinya seperti ini depan. Dulu awal saya merintis usaha di peternakan itu kandang lama seperti ini Mas. Terus lama-lama mungkin saya adalah penghasilan tambahan, saya bikin kandang seperti ini yaitu dari kambing juga. Oh gitu. Nggak pakai ngeluarin uang pribadi. Mas Yasir, dengan 20 ekor ini Mas Yasir masih ada kerjaan yang lain apa enggak nih, seperti bertani atau apa? Ada Mas, kita ngurusin usaha toko. Oh toko. Iya, saya akan ada toko di rumah kan ada. Kan gitu. Oh berarti itu lebih untuk istrinya yang jagalah ya? Iya, yang jaga istri saya juga bantu-bantu kayak gitu. Oh gitu. Tapi kalau Mas Yasir lebih ke fokusnya di kambing ini. Saya fokusnya di kambing Mas. Kalau kambing itu kan ya istilahnya
Ya kadang saya suka nyambi yang lain-lain juga Mas. Gitu ya? Kadang buru-buru yang lain lah. Heeh. Kalau melihara kambing itu kan masih istilahnya masih bisa nyambi kan. Heeh, Gitu. masih bisa jadi sampingan kalau 20 Bisa ekor Mas ya. sampingan. Karena ini buat kerja yang ini buat harian. Kalau yang ini kambing buat celengannya Mas. Oh gitu, Bongkar. tabungannya di kambing. Iya, tahunan bongkar tahunan. Iya. Ini sehari semalam ngasih pakannya berapa kali Mas Asir? Kalau saya sehari semalam 3 kali Mas. 3 kali. Pagi, siang, sore aja. Pagi, siang, sore. Udah. Terus minum. Minum kalau sore aja waktu ya kira-kira habis makan sore lah jam-jam 7 atau jam berapa saya kasih makan minum biasanya malam bukannya siang. Oh malam-malam ya? Ya, karena mikirnya kambing ya kayak kita habis makan minum. Ya saya bikin konsep. Ben ora kayak gitu. sereten. Campurannya apa Iya. Mas Asir kalau minum? Kalau minum sementara ini saya cuma pakai campuran air garam aja, Oh, garam aja. untuk tambahan buat nutrisi buat hidrasi biar nggak hidrasi cuaca panas. Kadang kan cuaca kan panas terus ya Mas ya. Asbes kayak gini itu saya kasih air gula. Air gula. Tambahannya air gula. Oh berarti air garam dan air gula. Iya. Oh air gula merah ya? Gula merah, saya kasih garam sedikit. Oh gitu. Nah, buat ya itu paling jarang-jarang aja. Kalau tiap hari kalau untuk betina-betina kayak gini saya nggak saya kasih, cuma sekali-sekali aja yang ngasihnya. Kayak gitu. Untuk yang kecil-kecil, pejantan gitu. Sebenarnya orang ternak kambing itu yang paling harus diperhatikan apa Mas Asir? Ya kalau orang ternak kambing itu yang diperhatiin kita terutama itu ya dari segi kandang juga harus bersih Mas. Terus dari perawatan kita harus selalu sama kambing kita harus kontrol ya. Kadang gimana ya namanya peliharaan kan kalau kita ngelihat kambingnya sehat kan kita enak kan nyawangnya gitu Mas. Harus kita kontrol dari pakan tiap gimana ya kalau itu kandang kalau bisa bersih terus Mas. Itu ya Mas ya. Artinya kambing ini kalau dia nyaman di kandang pertumbuhannya mungkin akan maksimal. Ya maksimal dan menghindari penyakit Mas. Oh gitu. Iya. Oke mantap. Terima kasih banyak Mas Asir atas waktunya. Saya sudah diberi kesempatan untuk menimba ilmu ini. Ya, Semoga ke depan ternaknya makin banyak Mas Asir Amin, sehat dan amin. berbahagia selalu bersama keluarga. Amin, Saya mohon amin. diri dulu Mas Asir. Iya. Demikian tadi teman-teman perbincangan saya dengan Mas Asir ini peternak kawaan sangat berpengalaman dan beliau menyampaikan bahwasanya ternak kambing ini sangat menguntungkan asalkan ya benar-benar ada perhatian menjaga kebersihan kandang dan menjamin ketersediaan pakan. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Kita akan berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga share. Aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan upload terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.